Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua karena siang hari ini kita bisa kembali berkumpul meski secara virtual. Para sindiket merasa bangga bisa menghadirkan diskusi politik sindiket update secara daring pada siang hari ini, Jumat 28 Mei 2021. Dan luar biasa kami juga berbahagia karena para narasumber yang luar biasa sudah hadir di tengah-tengah kita. Dua orang sekjen partai politik dan satu analis politik yang sudah sangat senior. Diskusi politik sindiket update sore hari ini mengangkat topik yang aktual terkait dengan apa yang sedang kita cermati dalam panggung politik nasional, yaitu membaca dinamika partai dan soliditas koalisi menuju 2024. Dua orang sekjen partai yang sudah hadir, saya sangat bangga sekali bisa menghadirkan Mas Hasto dan Mas Edi Suparno di sini. Saya sapa dulu Mas Hasto Kristianto, sekjen DPP PDI Perjuangan. Selamat siang Mas Hasto. Oke, terima kasih matur nuwun Mas sudah bersedia hadir kami undang dalam diskusi siang hari ini. Berikutnya saya sapa Mas Edi Suparno. Selamat siang Mas. Mas Edi adalah sekjen Partai Amanat Nasional. Selamat siang Mas Edi. Sumber yang lain. Waalaikumsalam Mas. Terima kasih. Salam sehat. Ini kali kedua Mas Edi juga dan Mas Hasto kami undang selaku kapasitas sebagai sekjen partai. Waktu itu kita offline bersama-sama di para sindiket sekitar kalau nggak salah sekitar setelah Pilpres 2019. Terima kasih kepada Mas Hasto dan Mas Edi. Berikutnya ini senior saya, bahkan sangat senior karena guru juga, Mas J. Kristiadi. Pak Kristiadi lah, Mas Kristiadi selamat siang, peneliti senior CSIS. Terima kasih sekali. Ya, karena senior saya di kantor Mas Wantoro, ini Pak Santoro senior saya, tapi Mas Kristiadi lebih senior, jadi seniornya senior saya, jadi luar biasa. Terima kasih. Dan saya sapa semua komunitas diskusi para sindiket yang ada di seluruh Indonesia, pemerhati politik dan juga terutama rekan-rekan media, teman-teman wartawan yang sudah hadir melalui kanal Zoom ini maupun melalui kanal YouTube para sindiket. Terima kasih atas waktu dan kita akan meluangkan kebersamaan kita dalam kira-kira 1 jam sampai 1,5 jam ke depan. Mas Hasto Kristianto, Mas Edi Suparno dan Mas Kristiadi dan Bapak Ibu semua, dan ini juga beberapa senior hadir, ada Pak Sarono Kusumatmaja, ada Pak Anton Supit tadi kalau tidak salah, saya tidak bisa sebutkan satu persatu para senior yang hadir untuk mencermati diskusi kita pada siang hari ini. Jadi terima kasih sekali lagi dan juga terutama rekan-rekan media, teman-teman wartawan yang sudah hadir. Para sindiket mengambil topik diskusi ini memang terkait gonjang-ganjing politik yang terjadi di beberapa partai, baik ketika sebelum Lebaran bagaimana gonjang-ganjing terkait Partai Demokrat, kudeta ya, dinamika partai begitu dinamis pada masa katakanlah masih 3 tahun menjelang pemilu 2024, pemilu serentak, Pilpres, kemudian pemilu legislatif, nanti ada pilkada. Jadi hajatan politik yang luar biasa di 2024. Lalu kemarin juga sempat ada isu di PDIP seperti itu, ketika ada pertemuan di DPD Jawa Tengah, tetapi dinamika yang terjadi kemudian dengan mitigasi kemudian cepat tertangani dengan baik. PAN juga bagaimana juga mengalami beberapa isu terkait terakhir itu terkait bagaimana dinamika partai terkait posisi misalnya Pak Amin Rais dan kemudian ketua umum, lalu bisa diselesaikan, ada partai baru segala macam, bagian dinamika partai, dan hampir semua partai mengalami dinamika politik seperti itu. Nah, dalam konteks ini kita juga melihat bagaimana partai-partai dalam koalisi pemerintah. Nah, hari ini kita lihat bagaimana kemarin Pak Jokowi begitu jengkel dengan beberapa isu terkait misalnya penanganan COVID dari PEN, bansos segala macam. Nah, ini juga terkait bagaimana peran partai-partai politik mendukung pemerintah. Menarik juga mencermati hari ini ada Mas Hasto Kristianto sebagai bagian dari koalisi partai pendukung pemerintah. Ada Mas Edi Suparno, Sekjen Partai Amanat Nasional yang sempat ketika
reshuffle yang kemarin, para sindiket juga mengangkat isu itu, ada kabar bahwa PAN akan masuk dalam barisan pendukung pemerintah, tapi akhirnya tidak jadi. Nah ini kan menarik bagaimana dinamika politik di internal partai dan juga bagaimana antar partai, baik partai pendukung pemerintah dan di luar pemerintah, bagaimana soliditas mereka. Padahal hari ini pemerintah sangat fokus sekali untuk menangani COVID-19. Sepasca lebaran ini kasus COVID di banyak daerah naik dan kita sedang waspada soal puncak kenaikan COVID pasca lebaran ini, kita sedang sangat-sangat waspada. Sementara juga hampir setiap minggu, Mas Kristiadi ya, hampir setiap minggu itu selalu ada survei elektabilitas partai dan kemudian capres, hampir setiap minggu dah. Belum termasuk survei yang akan dilakukan para sindiket, Mas Kris, itu bikin rame lagi nanti. Tapi sampai hari ini kami belum ada survei. Tapi hampir setiap minggu itu ada survei. Jadi sekarang itu grafik COVID harian itu kalah dengan survei Pilpres, kalah dengan survei partai. Orang sudah tidak aware lagi dengan COVID kata. Nah ini hal-hal ini yang kemudian kami coba angkat bahwa ada sebuah pekerjaan besar untuk penanganan COVID, menyukseskan program pemerintah dalam konteks partai-partai pendukung pemerintah. Tapi sepertinya partai-partai politik itu sibuk dengan urusan politik sendiri, urusan pemilu. Itu paling tidak dalam kacamata publik. Maka tadi sebenarnya bagaimana sih Mas Hasto, partai-partai pendukung pemerintah, PDIP sebagai lokomotif partai pendukung pemerintah katakanlah, bersama partai lainnya ada 6 partai gitu ya. Lalu Mas Edi Suparno lihat bagaimana sih dari kacamata yang ini, Mas PAN ini menarik karena posisinya saya sekarang lihatnya bukan dalam posisi memang benar-benar di posisi di seberang gitu ya, tapi di tengah-tengah. Mungkin kalau ada dipisahkan dua sungai gitu antara partai pendukung dan partai katakanlah oposisi, PAN itu ada di jembatannya, Mas Pak Edi. Jadi bagaimana melihat posisi ini seperti itu, bagaimana? Nah kita menarik dan menarik pernyataan Mas Edi Suparno soal partai itu seharusnya bukan hanya memikirkan pemilu, tapi bagaimana menyiapkan generasi negarawan ke depan. Itu ada statement Mas Edi Suparno yang kemudian kami highlight, bagaimana sebenarnya concern soal kebangsaan kita, memikirkan politisi itu kan harus memikirkan bagaimana negarawan, bukan soal bagaimana pemilu berikutnya. Nah itu statement Mas Edi menarik untuk kita lihat bersama-sama terkait topik diskusi kita hari ini. Nah saya mungkin akan ke Mas Edi Suparno dulu untuk melihat sebenarnya dalam posisi Partai Amanat Nasional yang pernah diisukan kemarin masuk kabinet, tapi kemudian sekarang secara real politik objektif lebih berada di posisi jembatan di antara sungai yang memisahkan partai pendukung pemerintah dan partai non pemerintah. Non pemerintah kan secara tegas itu kan disebutkan ada Demokrat dan ada PKS katakanlah begitu. Nah, bagaimana yang Mas Edi Suparno sebagai politisi, sebagai petinggi partai Amanat Nasional melihat katakanlah di sebelah kiri sungai dan sebelah kanan sungai ini dua partai yang saling melirik, mungkin sama-sama sudah melakukan persiapan terkait pemilu, tetapi bagaimana tanggung jawabnya untuk tugas hari ini dan kekuasaan 2024. Adakah pemandangan yang menarik yang bisa disampaikan oleh Mas Edi terkait soliditas, terkait bagaimana partai-partai sudah berpikir acang-acang di 2024? Seperti saya katakan tadi bahwa ya hampir setiap hari itu ada survei elektabilitas partai dan ada survei capres, Mas. Nah bagaimana ini, padahal masalah kita itu bukan di 2024, masalah hari itu masih sangat yang luar biasa gitu. Dan bagaimana fungsi negarawan tadi yang statement Mas Edi di beberapa media yang kami catat. Silakan Mas Edi Suparno, Sekjen Partai Amanat Nasional, dilanjutkan Mas Edi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat untuk kita semua, Mas Ari dan teman-teman dari para sindiket, para senior yang hadir di sini, ada Pak Sarwono, ada Pak Kristiadi, ada sahabat saya Mas Hasto Kristianto, teman diskusi, teman ngopi pagi-pagi. Udah kangen nih dengan kopi pahitnya, Mas Hasto, menunggu diundang. Gitu. Dan para pemirsa webinar yang hadir pada siang hari ini. Mungkin sekedar untuk menanggapi sekaligus menambahkan terkait topik yang kita bahas pada hari ini, ya bagaimana membaca dinamika partai dan soliditas menuju 2024. Pertama, mungkin dari pandangan PAN sendiri, 2024 masih ada
kurang lebih 3 tahun, ya mungkin dikurangi bulan-bulan yang sudah terlampaui di tahun 2021 ini 2,5 tahun lagi. Nah, memang itu agenda penting yang harus kita hadapi karena itu merupakan agenda yang banyak disebut oleh para pengamat, para politikus, para generasi yang akan ikut menjadi peserta di pemilu 2024 menjadi ajang alih generasi kepemimpinan di Indonesia. Nah, tetapi di hadapan kita banyak pekerjaan besar. Saya kira, dan ini saya juga membaca Mas Hasto dalam memberikan tanggapan terkait beberapa isu beberapa waktu yang lalu, bahwa kita ini sekarang dihadapkan dengan isu pandemi COVID. Dan isu pandemi COVID ini membawa dampak pada segenap sendi-sendi kehidupan kita, terutama aspek kesehatan tentunya, dan kedua aspek ekonomi. Nah, kita sekarang berhadapan dengan masyarakat, dengan warga yang terdampak, terpapar karena COVID-19. Kita harus wajib untuk memberikan bantuan dimanapun kita ada. Karena partai ini pada akhirnya memiliki jaringan di seluruh Indonesia, kita di Partai Amanat Nasional mewajibkan seluruh kader kita untuk ikut membantu, mendorong, ikut mensosialisasikan 5M, penggunaan masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, dan lain-lain. Kita juga sekarang masyarakat kita dihadapkan pada permasalahan ekonomi yang berat. Ya, banyak di antara saudara-saudara kita yang terkena PHK, yang saat ini dirumahkan, kondisi ekonominya tergantung pada bansos yang mereka dapat secara bulanan. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu diberikan motivasinya oleh partai politik agar mereka tidak putus asa, agar kita bisa membantu di mana kita berada. Oleh karena itu, dari awal kita sudah mengatakan bahwa kita saat ini betul-betul mengurus apa yang sekarang menjadi fokus dan perhatian rakyat, yaitu diri mereka sendiri, bagaimana kita bisa hadir di tengah-tengah masyarakat. Memang dari awal kita sudah mengatakan bahwa Pilpres itu sesuatu hal yang memang patut kita sikapi, karena memang kita juga menganggap bahwa itu adalah ajang alih generasi yang akan datang, alih generasi kepemimpinan. Nah, tetapi di tahun 2024 kita jangan hanya berfokus pada Pilpres saja, karena ada perhelatan besar lainnya di situ, yaitu pemilu dan pilkada. Nah, itu merupakan ajang yang cukup penting juga bagi partai politik, bagi kami, yang justru perlu kita fokuskan adalah bagaimana memenangkan pemilu, karena pemilu toh dilaksanakan di awal tahun 2024 ketimbang kemudian Pilpres yang menyusul setelah itu. Tetapi kita ingin segera fokus di pemilu, karena eksistensi partai politik pasti akan berada kekuatannya di parlemen, sehingga kita memang harus memiliki pijakan yang signifikan di parlemen. Oleh karena itu, bagi kita itu sangat penting. Jadi bagi kami, selain kita berfokus pada Pilpres, ya pemilulah yang saya rasa itu merupakan salah satu fokus dan perhatian utama kita di tahun 2024. Kalau kita bicara Pilpres juga, ya PAN tentu melihat bahwa PAN memiliki rekam jejak dalam mengajukan capres atau cawapres. Tahun 2004 itu Pak Amin Rais, 2014 Pak Hatta Rajasa sebagai cawapres. Jadi kita punya pengalaman, dan dari pengalaman itu tentu kita merasakan betapa hebatnya mesin partai itu bergerak ketika seorang calon dari partai tersebut maju di perhelatan Pilpres. Partai itu bergerak hebat, masyarakat juga didatangi oleh kader-kader parpol tanpa henti-hentinya, dan ini semangatnya luar biasa. Dan kalau kita lihat secara historis di tahun 2004 dan 2014 itu adalah perolehan suara yang tinggi yang diperoleh oleh PAN di parlemen. Bahkan tahun 2014 kalau saya tidak salah, pasca kemenangan Pak Hatta Rajasa, kita tetap menduduki posisi 5 besar di parlemen. Nah, ini saya rasa merupakan hal yang tentu merupakan kebanggaan jika PAN nanti di tahun 2024 mampu mengajukan calonnya sendiri. Tentu kita juga akan realistis melihat elektabilitas, dan sekarang ini elektabilitas itu bisa kita lihat yang tadi Mas Ari sampaikan, hampir setiap minggu, setiap 2 minggu sekali ada survei. Sehingga kita juga melihat bahwa survei-survei ini ya membagi sistem demokrasi kita di era digital itu mungkin berdua, individual politics
Dan party politics, individual politics yang kita lihat sekarang ini, banyak tokoh-tokoh yang bukan berasal dari parpol, tokoh-tokoh yang mungkin berasal dari parpol tapi tidak memegang keputusan tertinggi dalam parpol, elektabilitasnya tinggi. Ya, sehingga mereka memperoleh dukungan yang kuat dari masyarakat. Paling tidak itu tercermin dari kegiatan mereka di media sosial. Tetapi di lain pihak ada juga di era digital ini memberikan ruang yang terbuka untuk pelaksanaan party politics. Itu sebaliknya, tokohnya itu mungkin tidak memiliki elektabilitas seperti tokoh lain yang memang punya kekuatan di media sosial, tetapi yang bersangkutan berada di pusaran pengambilan keputusan partai dan akan melaksanakan prosedur berpartai serta penguatan institusi partai politik. Nah, kita PAN dalam hal ini tidak mau terjebak di dalam political interplay antara individual dan partai politik ini. Kita nanti akan menyerap aspirasi dari masyarakat, kita akan lihat apa harapan masyarakat untuk calon pemimpin ke depannya. Ini terkait masalah pandangan PAN terkait Pilpres, meskipun kita tentu ingin juga menekankan pentingnya perhelatan lainnya yaitu pemilu dan pilkada di tahun 2024. Berikutnya juga mungkin yang perlu saya sampaikan, kita di tahun 2024 jangan lagi terjebak pada politik aliran, politik identitas. Itu politik yang membelah, tidak mencerdaskan, tidak mencerahkan. Itu sampai sekarang ini kita masih merasakan akibat dampak dari politik identitas Pilkada DKI, politik identitas yang sangat marak di Pilpres 2019, ya. Dan ini terasa sekali bahwa lukanya dalam. Dan kalau elitnya sih gampang, elit cepat menyatu. Nah, tetapi yang di bawah ini kelihatannya kok sulit untuk kemudian membutuhkan waktu untuk menyembuhkan luka tersebut. Kita lihat elit-elit sudah menyatu, bahkan capres dan cawapres yang didukung oleh PAN sekarang bahkan sudah bergabung di kabinet. Nah, ini adalah suatu kenyataan yang ingin kita perbaiki ke depannya, jangan sampai kita kemudian terjebak kembali ke dalam politik identitas dan politik aliran tersebut. Nah, yang kita ajukan apa? Ya harus kita ajukan politik gagasan. Kita harus membumikan bahwa politik ide, politik gagasan, ya apa yang ingin kita capai untuk masyarakat, ya itulah yang sesungguhnya harus disampaikan. Dan menurut kami inilah merupakan bagian dari tugas dan fungsi partai politik untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat bahwa tolong yang didengar adalah mengenai gagasan yang diajukan oleh partai, bukan justru masalah saya Pancasilais, kamu radikal, ya. Nanti kita akan berkutat lagi dengan masalah cebong dan kampret nanti di tahun 2024. Saya kira itu akan merupakan kesalahan besar yang akan kita ulang kembali, yang mudah-mudahan tidak demikian. Nah, bagaimana dengan soliditas partai-partai? Saya kira kalau hari ini, Mas Ari, kita bicara soliditas partai-partai, partai-partai pendukung pemerintah, solid sekali, Mas. Di parlemen, solid. Ya, kita lihat Undang-Undang Cipta Kerja dengan begitu cepatnya bisa terselesaikan, ya. Dan ini menurut hemat kami ya salah satu bentuk daripada soliditas partai-partai politik yang ada pendukung pemerintah yang ada di parlemen. Termasuk juga nanti pembahasan undang-undang berikutnya. Saya kira ini salah satu bukti daripada soliditas tersebut. Nah, kalau ditanya bagaimana posisi PAN? Nah, posisi PAN kita dari awal sudah menyatakan bahwa kita mendukung program-program pemerintah. Nah, tetapi tentu kita akan memberikan masukan-masukan yang konstruktif, yang kritis, ya, yang korektif jika memang ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Ya, saya kira di parlemen kita menyuarakan hal-hal yang tidak pas terkait misalnya lambannya proses vaksinasi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, termasuk juga kemarin ada permasalahan terkait penggunaan alat untuk swab bekas, ya kita kritisi, yang memang harus dikritisi, yang harus dikoreksi. Nah, jadi posisi kita seperti itu. Nah, kemarin tadi Mas Ari menyampaikan bahwa ada berita cukup santer bahwa dalam reshuffle PAN akan masuk kabinet. Ya, posisi kita begini, Mas. Intinya PAN itu mendukung. Apakah berada di dalam kabinet atau tidak, kita punya sikap bahwa kita wajib mendukung karena pekerjaannya besar, Mas. Problem yang kita hadapi sekarang berat gitu. Jadi saya kira kalau kita secara kolektif bisa bersatu untuk menyelesaikan permasalahan ini secara bersama-sama, alangkah baiknya itu.
Nah, tetapi ya tentu kalau yang ada yang salah tentu wajib kita kritisi. Mungkin itu Mas yang bisa saya sampaikan pandangan dari PAN. Saya ucapkan terima kasih. Nanti saya sangat menunggu apa yang ingin sampaikan oleh para narasumber yang lain, karena menurut saya justru ini senior-senior di dunia politik yang patut kita dengarkan. Terima kasih, Mas. Luar biasa. Terima kasih, Mas Edi Suparno. Luar biasa. Ya, menarik. Jadi kalau dari paparan Mas Edi, mohon maaf ya. Ya, kalau dari paparan Mas Edi tadi menarik. Jadi bahwa kita sebenarnya harusnya dalam posisi masing-masing semua partai itu urusan tadi COVID, urusan pembangunan nasional, urusan bagaimana sekarang problem ekonomi itu sebenarnya pemerintah harus sangat terbantu sekali ya. Nah, tapi memang yang menarik tadi bahwa ada sebuah pengakuan dari posisi PAN itu adalah bahwa tahun 2024 ini adalah timing politik yang sangat spesial karena ada pergantian generasi dan pemilu serentak, pilpres, legislatif dan kemudian pilkada. Hajatan politik yang luar biasa memang harus disiapkan jauh-jauh hari. Nah, bagaimana saya ke Mas Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan. Mas Hasto sebagai partai yang berada di lokomotif koalisi pendukung pemerintah katakanlah, supaya antara kepentingan, partai mau dibolak-balik bagaimana itu sah untuk partai bahwa dia melakukan agregasi kepentingan untuk meraih kekuasaan. Fokusnya adalah pemilu, bagaimana pemilu menjadi event politik untuk meraih kekuasaan, itu sah. Tetapi bagaimana intensional partai itu secara secara outcome itu juga memberikan keuntungan untuk katakanlah penyelesaian masalah-masalah bangsa hari ini. Nah, bagaimana partai koalisi pemerintah dalam hal ini terutama PD Perjuangan melakukan quote and quote kompromi itu, Mas, tidak lalu menjadi beban politik bagi pemerintah, tapi juga melakukan kontribusi positif, tapi juga tetap menjaga soliditas partai. Nah, yang menarik tadi kalau Undang-Undang Cipta Kerja itu kan sebelum ada setiap hari kita menerima sodoran hasil survei, Mas. Sekarang ini setiap minggu bahkan hampir berapa hari sekali ada hasil survei yang kemudian sedikit banyak antar partai koalisi pemerintah kan saling melirik nih. PDIP banyak sekali calonnya, Golkar kok nggak ada muncul calonnya. Lalu ini kan ada apapun ini kan secara politik kan secara intuitif, secara psikologis juga memberikan kontribusi terhadap ritme kerja di kementerian, di partai-partai, pendukung pemerintah. Silakan Mas Hasto Kristianto, dilanjutkan Mas, seru Mas. Baik, terima kasih Mas Ari, para senior, ada Mas Kris, Pak Sarwono, dan rekan-rekan semuanya, khususnya Bung Edi, rekan Sekjen dari Partai Amanat Nasional yang tadi apa yang disampaikan sudah sebenarnya menjadi bagian ya representasi dari partai politik pengusung pemerintahan yang sangat aktif. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Partai Amanat Nasional. Nah, tugas PDI Perjuangan tentu saja menjaga kohesivitas, tidak hanya di internal partai, tetapi yang lebih penting juga bagaimana di antara seluruh partai politik pengusung pemerintah. Dan kita diuntungkan bahwa tidak ada agenda-agenda yang bisa memecah konsolidasi terkait dengan proses pembahasan undang-undang pemilu, karena semua sudah sepakat bagaimana kita mencoba menggunakan undang-undang pemilu yang lama. Itu karena adanya kesadaran bahwa skala prioritas pemerintah saat ini, termasuk partai politik pengusung pemerintah, adalah bagaimana kita berkonsentrasi untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 dengan berbagai variannya yang memang dampaknya sangat serius, menyangkut seluruh aspek kehidupan berbangsa, khususnya perekonomian rakyat. Itu sebagai skala prioritas utama bagi PDI Perjuangan. Dan tidak adanya agenda-agenda politik terkait dengan revisi undang-undang pemilu tersebut tentu saja menjadi suatu energi positif agar seluruh fokus itu dilakukan pada upaya mengatasi krisis ekonomi tersebut akibat pandemi. Dan kemudian tentu saja pada saat bersamaan kita harus
mempersiapkan setiap partai bagaimana kontestasi pemilu pada tahun 2024 yang menurut kami itu merupakan regenerasi menyeluruh, tidak hanya di kalangan elit partai, mengingat Pak Presiden Jokowi sudah menjabat 2 periode dan berdasarkan konstitusi serta sikap politik PDI Perjuangan, ya kita sudah memutuskan batasan masa presiden 2 periode tidak bisa diperpanjang kembali. Dengan demikian regenerasi ini juga terjadi di kalangan rakyat, mengingat generasi C misalnya itu nantinya juga sudah menjadi pemilih yang ikut menentukan siapa presiden dan wakil presiden ke depan. Nah, dengan melihat tantangan yang dihadapi bangsa ini yang tidak ringan, misalnya instrumen yang sederhana bagi kemajuan bangsa, kemampuan perguruan tinggi kita sebagai infrastruktur yang sangat penting menghasilkan pemimpin-pemimpin bangsa. Kemampuan kita di dalam inovasi, penguasaan di bidang riset dan riset, inovasi, kemudian ilmu-ilmu dasar, itu kan kita jauh tertinggal, termasuk dengan negara-negara di ASEAN sekalipun. Penguasaan teknologi kita itu juga sebagai syarat untuk mencapai kemajuan, apalagi memperebutkan kepemimpinan Indonesia di antara bangsa. Bagi kami politik itu membangun peradaban. Karena itulah ruang politik kami perluas. Kami dalam bulan Bung Karno pada Juni yang akan datang itu akan menempatkan desa sebagai pusat konsentrasi pergerakan utama partai. Kami mendorong adanya inovasi di desa, mengembangkan kemandirian di desa di bidang ekonomi. Kami jadikan desa sebagai pusat orientasi kemajuan, termasuk bagaimana mengatasi kemiskinan. Itu harus difokuskan di desa. Demikian pula rapat kerja nasional kedua yang akan diadakan pada tanggal 27 sampai tanggal 30 Agustus itu juga mengambil tema Desa Maju Indonesia Kuat dan Berdaulat. Ini juga melengkapi seluruh agenda-agenda politik kami. Bagaimana kami melakukan penghijauan, gerakan menanam pohon, gerakan menanam 10 tanaman pendamping beras yang sudah kami lakukan ketika awal pandemi COVID itu dilakukan. Ini hal-hal strategis yang harus dilakukan oleh partai. Demikian juga aspek-aspek kebudayaan. Mengapa PDI Perjuangan juga terdepan di dalam memelopori badan kebudayaan. Kami terdepan di dalam memelopori badan riset dan inovasi nasional. Itu tidak terlepas dari upaya mempersiapkan syarat-syarat kemajuan yang akan memudahkan bagi calon bagi presiden yang akan terpilih pada tahun 2024. Demikian juga Mas Ari, aspek ideologi ini sangat penting. Kita tidak ingin Presiden 2024 mengalami pembelahan masyarakat sebagaimana dialami oleh Bapak Jokowi. Akibat kita masih punya orientasi kepada masa lalu, peristiwa tahun 65 yang terus-menerus menghantui kita. Radikalisme, apa yang terjadi dengan bom satu keluarga di Surabaya pada bulan Mei tahun 2018 menunjukkan begitu banyak agenda yang dilakukan oleh partai dalam rangka menyiapkan agar pemimpin ke depan itu dapat lebih mulus di dalam melakukan konsolidasi pemerintahan, tetapi juga sudah kita persiapkan seluruh jalan bagi presiden yang akan datang untuk mampu bergerak cepat di dalam mengejar ketertinggalan kita dan kemudian berjuang menjadikan Indonesia menjadi pemimpin di antara bangsa-bangsa lain di dunia. Karena itulah berbicara tentang kontestasi 2024 tetapi sekaligus menjaga kohesivitas partai politik pengusung pemerintahan, maka kita berbicara terkait dengan agenda yang sangat penting bagaimana setiap partai politik menyiapkan pemimpin-pemimpin yang akan dipersiapkan di dalam kontestasi tahun 2024. Apa yang menjadi sorotan media akhir-akhir ini terkait dengan misalnya yang terjadi di Jawa Tengah bagi PDI Perjuangan itu dinamika politik yang biasa. Dulu ketika Pak Jokowi juga ada dinamika seperti itu. Kemudian ketika Ahok, Pak Jarot, Ibu Risma, kemudian kasus Wali Kota Surabaya, Bung Erik, semua menunjukkan adanya dialektika di internal PDI Perjuangan, tetapi kami punya kultur, kami punya mekanisme kepemimpinan
di dalam mengarahkan seluruh dialektika tersebut bagi kesiapsiagaan partai di dalam menyongsong pemilu. Dan langkah-langkah inilah yang kami lakukan. Konsolidasi kepartean wajib dilakukan, tetapi pada saat bersamaan kami punya tugas dan tanggung jawab di dalam menjaga kohesivitas pemerintahan Presiden Jokowi Haji Ma'ruf Amin agar secepatnya dapat mengatasi pandemi COVID-19 ini. Terima kasih, Mas. Ya, luar biasa. Terima kasih, Mas Hasto Kristianto. Menarik, Mas Kris. Jadi terkait bagaimana partai-partai ini punya jalan dan terbukti baik dari PAN, dari PDIP tadi bagaimana mengelola dinamika di internal partai, tapi juga tetap menjaga soliditas di barisan koalisi masing-masing dan kemudian tetap satu bahasa yang sama untuk mendukung pemerintah. Kalau posisi kita, Mas Kristiadi, dalam posisi yang berada di luar, ya, bukan orang partai, bukan apa itu, nampaknya itu kan baik sekali dan nampaknya mestinya seluruh rakyat Indonesia bisa tidur nyenyak, bisa tenang, dan kemudian persoalan COVID, masalah ekonomi bisa terselesaikan dengan baik. Yang tadi partai bagaimana PDIP melakukan semua terobosan bahwa partai itu membangun peradaban, bukan hanya partai elektoral. Tapi juga menarik kalau kita coba kritisi nanti, tolong Mas Kristiadi misalnya bagaimana terkait pembahasan legislasi di parlemen yang kemudian sangat positif, udah berjalan mulus. Itu suatu hal yang pada dua sisi mata uang bisa dilihat secara berbeda. Satu sisi mungkin soliditas partai koalisi, tetapi pada sisi lain bagaimana kemudian pelibatan masyarakat sipil segala macam menjadi hal yang perlu kita kritisi dalam konteks seperti itu. Nah, dalam semua tegangan baik di internal partai, kemudian antar partai, dan tegangan kita menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa yang begitu berat, mulai dari persoalan ideologi, pembelahan, tadi juga disinggung oleh Mas Edi Suparno. Pada satu sisi juga kita bagaimana mengelola kepentingan-kepentingan yang terus berkontestasi dalam roda politik nasional kita. Nah, dalam kaitan ini, Mas Kris, bagaimana Mas Kris melihat bahwa semua persoalan-persoalan yang tadi disampaikan, kemudian dan juga semua upaya-upaya yang sudah dilakukan dari partai oleh pemerintah itu kita tetap dalam satu pemahaman yang sama bahwa kita boleh berkontestasi, kita boleh berbeda pendapat, tapi kita tetap satu saudara Indonesia. Itu kan persoalan yang hari ini menjadi keprihatinan kita bersama. Ya. Monggo Mas Kristiadi. Ya, terima kasih. Suara didengar ya? Nggih, bagus Mas. Ya. Mas Sarwono, Dimas Hasto, Mas Edi Suparno, dan Mas Ari, dan teman-teman sekalian, selamat sore. Saya merasa lega karena 3 hal. Pertama, lega bahwa forum ini tidak meneruskan pembicaraan polemik antara Mbak Puan dan Mas Ganjar. Itu saya kira baik sekali. Karena tidak ada gunanya kita ngomong-ngomong seperti itu sebetulnya ya. Dan saya setuju sekali kalau Mbak Mega, sebenarnya partai PDIP itu partai yang sebetulnya bisa menjadi seperti ini, itu melalui perjuangan dengan tetesan air mata dan cucuran darah. Ya, ingat bagaimana Orde Baru mau menggilas PDIP ya, dengan mesin negara. Maksudnya namanya PDO itu, dengan mesin negara. Tidak bisa. Ya kan? Sampai ada di namanya peristiwa 27 Juli. Itu pun tetap tidak bisa lagi. Jadi menurut saya kalau urusan-urusan seperti kasus Mas Ganjar dan Mbak Puan, Mbak Mega itu sudah begitu banyak pengalamannya sehingga ada insting politik yang sudah refleks saja. Nanti kan seperti itu. Jadi kalau petinju itu kalau latihan terus itu berbulan-bulan ada refleksnya. Mbak Mega itu puluhan tahun. Jadi sudah saya kira insting politiknya sangat tajam sekali. Yang kedua melegakan adalah bahwa Mas Edi Suparno menyebutkan bahwa memang kita harus selesaikan politik identitas ini. Harus diselesaikan. Dan saya kira memang sudah adalah kemajuan-kemajuan yang bisa dilihat sekarang ini. Kemudian sama Dimas Hasto ini saya betul-betul lega karena apa? Ada pernyataan bahwa undang-undang pemilu tidak direvisi karena kita masih fokus kepada COVID. Itu mimpi saya. Karena apa? Karena sebetulnya
kalau konsolidasi organisasi menurut saya oke, sekarang memang terjadi serpian-serpian internal ya, pada ada konflik. Tapi yang menurut saya wawasan organisasi oke, tapi wawasan kan ideologi itu ada 3, ideologi organisasi, itu konsolidasi organisasi, konsolidasi wawasan dan konsolidasi ideologi. Konsolidasi wawasan ini menurut saya apa sih? Ya kebangsaan. Dan apa kebangsaan? Kebangsaan itu menurut saya harus ada konsolidasi wawasan yang bisa konsolidasi wawasan yang partai bisa melakukan kebijakan-kebijakan internal yang dirasakan oleh masyarakat. Karena urusan kebangsaan adalah urusan saling merasakan ini, ya kan. Nah ini kalau ini tentu penilaian sangat subjektif. Tapi menurut saya kalau apa itu namanya konsolidasi wawasan yang artinya adalah bahwa sambung rasa antara pemilih dan yang dipilih pada partai itu ada rasa sehingga lebih memperpeka ketajaman mengenai apa yang diinginkan di masyarakat, itu saya kira memang perlu waktu, tapi itu harus dilakukan. Konsolidasi wawasan, sambung rasa antara masyarakat, pemilih, dan wakil atau kepala daerahnya. Ya. Nah, ini menurut saya sesuatu yang tidak mudah. Karena apa? Karena kemarin itu sistem pemilu yang kemarin dilaksanakan tahun 2019 itu pun sebagian, jangankan rakyat kecil, teman-teman saya saja itu bingung saja tuh. Saya sudah bicara kemana-mana, kalau sekarang pemilih itu pilih tolong setiap RT RW itu kumpul untuk meneliti calon-calon kita siapa di wilayah itu. Tapi begitu besok pagi pemilu, kita masih dijoni pertanyaan, pilih siapa? Pilih siapa? Wah, saya nggak ngerti juga. Kalau partai, saya sebutlah partai tertentu, saya sebut. Jadi sambung rasa itu menurut saya juga bisa diperbaiki pasca pemilu 2024. Menurut saya pemilu itu mesti diperbaiki sesuai dengan pakemnya. Sudah ada lah konsep-konsep pakem pemilu banding yang tidak seperti ini sudah ada. Nah, dan itu semua sebetulnya kita semua bangsa ini sebetulnya terjebak kepada reformasi yang menurut saya sangat mendadak. Perubahan luar biasa sekali, besar sekali. Ya. Jadi lalu yang terjadi adalah tingkat kompetisi yang terus-menerus. Kompetisi terus-menerus, pilkada dan segala macam pilpres itu terus-menerus tidak pernah berhenti nih, tidak pernah berhenti. Ya. Nah, ini semua apa? Ini semua menyibukkan para pimpinan partai, pekerja partai tidak sempat bernafas untuk mikir yang lain kecuali kompetisi. Dari sistem kita sudah seperti itu yang makro ini. Ya, tadi perbaikannya yang menurut saya Mas Hasto tadi menyampaikan bahwa itu akan diperbaiki karena undang-undang yang lama ini memang agak dinomorduakan karena itu COVID, itu perlu sekali. Ya, karena apa? Karena dengan adanya sistem pemilu yang lebih teratur, lebih tertata dan lebih berdasarkan pakem-pakem yang empirik sudah dipraktikkan di negara-negara lain, itu menurut saya akan memberikan kesempatan juga untuk partai-partai berpikir ke dalam, merenungkan, ya kan? Merenungkan mengenai bagaimana sistem yang bisa mempercepat sambung rasa antara wakil-wakil atau orang yang dipilih oleh pemilih menjadi lebih dekat. Itu barang-barang yang memerlukan waktu lama itu. Memerlukan waktu lama. Nah, oleh karena itu menurut saya ini ada momentum yang baik sekali, terutama kalau saya mendengar dari kedua tokoh partai PDIP dan PAN ini bahwa pemerintah juga diringankan ya oleh tugas-tugas karena mendapatkan dukungan penuh dengan partai-partai pendukung, ya kan? Ini menurut saya luar biasa. Masih ada waktu 2-3 tahun untuk melaksanakan seperti itu. Nah, jadi saya sebagai masyarakat juga melihat perspektif partai itu kalau ngomong secara lebih mudah diomongkan bahwa kalau ada partai tidak terkonsolidasi dan selalu pecah-pecah terus, itu yang rugi siapa sih? Yang rugi rakyat sebetulnya. Rakyat yang rugi. Rakyat milih, percaya kepada kader-kader, tapi kok ribut terus ya kan. Tapi alhamdulillah sekarang ini kecuali Partai Demokrat menurut saya itu partai-partai bisa meredam sendiri
ya, untuk bisa diselesaikan secara internal. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan dengan harapan bahwa betul-betul partai-partai bisa lebih terkonsolidasi kalau kemudian memperbaiki sistem kita yang sudah karena tingkat percepatan reformasi, sehingga proses persaingan ini lebih cepat daripada proses pelembagaan partai-partai, ya kan? Nah, ini perlu sekali untuk untuk segera diperbaiki sehingga kemudian partai pun bisa lebih merenung dan reflektif secara kolektif apa yang seperti kita lakukan, termasuk tadi wawasan ideologi konsolidasi wawasan yang bisa lebih mempererat sambung rasa antara para elit dari partai dan masyarakat. Saya kira demikian, Mas Ari sementara. Terima kasih. Ya, siap. Terima kasih, Mas Kristiadi. Yang menarik dari 3 narasumber kita ini adalah kita mengerucut pada persoalan bagaimana dari dinamika partai, soliditas antar partai, kita punya keprihatinan sama, narasi yang sama soal bagaimana rasa kebangsaan kita. Dari Mas Edi tadi soal bagaimana jangan sampai ada lagi politik identitas. Tadi ada persoalan Mas Hasto bagaimana persoalan pembelahan ideologi ini menjadi pelajaran kita bersama. Apalagi konteks 2024 itu politik kita adalah pasar bebas, politik kita adalah regenerasi kata Mas Edi Suparno, dan yang menegakkan kita Mas Kristiadi adalah 2 elit partai ini, Mas Hasto Kristianto dan Mas Edi Suparno dari PDIP dan PAN, menyadari betul persoalan soal konsolidasi wawasan kebangsaan ini. Nah, sehingga dan kita gembira bahwa partai-partai ini punya mekanisme internal untuk meredam dinamika dan konflik. Bagaimana Bu Megawati dengan insting politiknya yang sudah sangat berpengalaman menjadi pengendali konflik, tidak terlibat dalam faksi-faksi yang ada, tapi dalam setiap konflik itu dalam dinamika internal partai selalu bisa menyelesaikan. Bagaimana juga kita menarik kepiawaian Pak Zulkifli Hasan membangun komunikasi yang baik dengan Pak Amin Rais seperti itu, sehingga dengan semua gejolaknya itu bisa tidak sampai keluar, sehingga partai politik sebagai aset politik bangsa itu tetap terpelihara. Nah, tapi tadi dengan persoalan COVID, persoalan pelemahan ekonomi yang sekarang masih berlangsung, kita bisa bekerja bersama. Nah, saya menampung beberapa pertanyaan dari teman-teman media dan wartawan, mungkin tapi bisa melalui kolom chat, sudah ada beberapa. Tapi sambil berjalan ke sana, saya kembalikan lagi ke Mas Edi Suparno untuk juga bisa semakin mengerucutkan soal bagaimana persoalan dinamika partai sebagai suatu hal yang wajar, tapi menjadi energi positif untuk juga membangun kohesivitas sinergi dengan lintas partai untuk bagaimana membangun kerjasama. Nah, konkretnya seperti apa, Mas? Kira-kira dalam posisi PAN seperti ini untuk menjawab semua identifikasi persoalan-persoalan tadi, kira-kira apa yang dipikirkan Mas Edi Suparno dan Partai Amanat Nasional untuk katakanlah semua poin-poin keprihatinan tadi, semua bahasa yang kita ungkapkan tadi bisa kita wujudkan menjadi action plan bersama antar partai dan pemerintah, dan juga bagaimana mengajak masyarakat luas. Monggo, Mas Edi Suparno. Baik, terima kasih Mas. Mungkin pertama yang akan saya singgung adalah hal yang disampaikan oleh Mas Hasto, bahwa alih generasi kepemimpinan di tahun 2024 itu sudah merupakan agenda yang tidak bisa dipungkiri lagi, karena Pak Jokowi sudah 2 periode menjabat, sehingga memang ya kita berharap bahwa nanti barisan calon pemimpin yang akan datang adalah wajah-wajah yang relatif muda, mungkin juga ada beberapa yang senior, tetapi saya kira mungkin mayoritasnya lebih banyak yang muda. Dan masyarakat ini sekarang kelihatannya sudah punya tolak ukur tersendiri untuk calon pemimpin yang akan datang. Dan tolak ukur ini ya saya lihat banyak tercermin di kepala-kepala daerah yang saat ini memang memiliki tingkat intensitas berselancar di media yang tinggi. Ya, ada Pak Anies, ada Pak Ridwan Kamil, ada Pak Ganjar, ya, to certain extent ada juga Ibu Khofifah kalau lihat dari kalangan perempuan, ya. Tetapi yang perlu ditekankan ya ini bahwa Pak Jokowi sudah 2 periode, karena memang akhir-akhir ini ada beberapa
teman-teman yang ingin menggaungkan ya 3 periode kepemimpinan presiden. Saya kira kalau kita berpegang teguh pada konstitusi dan ingin kita kuatkan demokrasi kita ke depannya, ya tentu ya, kita tetap berpegang pada undang-undang dasar yang memang sudah mengamanatkan hanya 2 periode saja bagi seorang pemimpin untuk menjabat sebagai presiden. Nah, kedua, Mas Ari, saya ini 27 tahun sebagai profesional sebelum kemudian balik kanan atau belok ke dunia politik. Nah, sehingga saya belajar di politik ini bahwa nggak boleh baperan, gitu. Ya, bahwa kita misal saja kita bisa berbeda pandangan dalam dalam suatu topik atau isu besar, kita bisa berbeda posisi di pilpres, berbeda posisi di pilkada, tetapi pada akhirnya jika kita memiliki kepentingan yang besar, yaitu kepentingan besar kita apa sekarang? Bagaimana kita bisa menyelamatkan perekonomian, bagaimana kita bisa ikut menyelamatkan permasalahan COVID. Ya, paling tidak kalau kita tidak turun membagi sembako kepada teman-teman, pada saudara-saudara kita, ikut membantu misalnya kader-kader memberikan jasa layanan ambulans gratis bagi mereka yang terdampak itu, ya paling tidak kita ikut sosialisasi bahwa ini loh kita tetap pakai masker, tetap cuci tangan dan lain-lain. Itu minimal yang bisa kita lakukan. Nah, saya kira ini kepentingan besar yang saya kira merupakan hal yang dipikirkan bersama-sama oleh partai politik. Meskipun sekarang kita lihat ada roadshow roadshow partai politik, partai A mengunjungi partai B, terus mengunjungi partai C, satu dan yang lain, dan kemudian oleh teman-teman media dipersepsikan sebagai pertemuan yang membahas masalah menuju 2024, tetapi saya kira ada hal-hal lain yang tentu juga dibahas oleh teman-teman partai politik. Bagi kami melihat melihat hasil-hasil survei di mana partai politik yang dengan sangat prihatin dalam hal ini menduduki ranking terendah dari tingkat kepercayaan masyarakat, saya pikir mungkin roadshow partai politik itu mungkin lebih banyak mudaratnya di mata masyarakat ketimbang manfaatnya dalam hal ini. Gitu. Jadi mungkin apa yang disampaikan oleh Mas Hasto tadi, ya gerakan tanam pohon, pembersihan lingkungan, ya pokoknya hal-hal yang memang bersentuhan langsung dengan masyarakat, itu yang justru ditunggu oleh partai politik. Dan sama saya mengulangi apa yang disampaikan oleh Pak Kristiadi, bahwa masyarakat itu sudah jenuh melihat kalau partai politik, apalagi para politikus tuh kerjanya ribut terus, berdebat terus, tidak ada ujungnya, tidak ada hal yang bermanfaat bagi mereka. Karena masyarakat juga berpikir, kalau kalian di sana kerjanya ribut-ribut aja, kapan ada waktu ngurusin kita, gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi saya rasa kita harus datang ke depan ini dengan politik gagasan, dengan ide apa yang bisa kita berbuat, dan itulah yang kita laksanakan dalam bentuk action plan. Dan saya rasa masing-masing partai politik punya kiatnya untuk konstituennya masing-masing. Itu Mas Ari. Ya, luar biasa. Terima kasih Mas Edi Suparno. Jadi bagaimana politik gagasan itu kemudian dikonkretkan dengan turun langsung ke masyarakat. Nah, jadi ke depan ini Mas Kristiadi dan kawan-kawan semua, teman-teman media, kita sangat menantikan. Jadi partai di luar semua kepentingan politik kontestasi dalam untuk katakanlah di luar kepentingan sebagai partai elektoral katakan tadi kata dalam bahasa Mas Hasto, tapi juga menjadi partai rakyat, partai benar-benar turun ke rakyat ya. Itu yang action plan yang kita tunggu. Nah, sekarang bagaimana Mas Hasto dari PD Perjuangan untuk betul-betul ya tadi ya dalam bahasanya Mas Edi Suparno tadi, sebenarnya PAN pun sudah melakukan itu, tetapi bagaimana PDIP juga bisa dalam bahasa tertentu bisa juga di luar katakanlah dukungan di luar kerja mendukung Pak Jokowi pemerintah, tapi juga di luar itu adalah juga bisa mengajak partai-partai yang lain untuk juga ayo bersama PDIP membangun dalam gerak, membangun katakanlah kebudayaan, membangun peradaban, membangun tadi bagaimana bisa tidak action plan-nya diarahkan ke katakanlah keluar partai. Misalnya itu yang saya pikirkan Mas Hasto. Karena beberapa hal sudah dilakukan oleh PDIP, tapi bagaimana itu diekstensifikasi lintas partai, kira-kira begitu. Monggo Mas Hasto Kristianto teruskan. Ya, terima kasih. Tanggung jawab itu kami tunaikan, contohnya Pilkada 2020 kemarin. Kalau sebelumnya PDI Perjuangan hanya mengadakan sekolah para calon kepala daerah dan wakil hanya untuk kader-kader PDI Perjuangan.
Karena kita kemarin berbicara persoalan pandemi, maka kemudian seluruh calon-calon kepala daerah yang didukung oleh PDI Perjuangan dari partai-partai lain pun kami ikutkan di dalam sekolah para calon kepala daerah tersebut. Karena ketika kami memberikan dukungan kepada mereka, maka mereka juga harus memahami bagaimana platform politik pemerintahan daerah yang diperjuangkan oleh PDI Perjuangan. Nah, ini merupakan sebagai bentuk tanggung jawab menjadikan apa yang menjadi tradisi partai juga kami transformasikan menjadi tradisi dari partai politik yang lain di Indonesia yang biasa bekerja sama dengan PDI Perjuangan. Contoh dari Partai Amanat Nasional ini, ketika dalam pilkada itu selalu menunjukkan korelasi positif karena adanya perluasan basis antara PDI Perjuangan dan PAN, dan kemudian kedua-duanya tidak saling tumpang tindih. Maka gambaran koalisi ke depan juga didasarkan kepada karakter perluasan basis pemilih tersebut, selain juga dari aspek-aspek ideologi. Di luar hal tersebut, kami juga mengajak partai politik mengingat kita tinggal di daerah bencana. Setiap tanggal 26, setiap bulan kami mengadakan simulasi bencana. Karena setiap kita terjadi bencana, begitu banyak rakyat yang menjadi korban, contohnya di NTT. Hanya karena ketidakmampuan melakukan koordinasi dengan BMKG yang mampu memberikan prediksi dini terhadap terjadinya bencana, apalagi siklus siklon tropis. Maka kami setiap tanggal 26 partai bergerak, dan kami juga mengajak partai-partai lain untuk membangun kesadaran terhadap bencana tersebut, karena ini tidak bisa dilakukan oleh PDI Perjuangan semata. Dengan demikian wajah politik menjadi terasa begitu hidup karena menyentuh persoalan yang dihadapi rakyat. Dan ini juga sekaligus merupakan tugas bagi partai untuk meringankan beban bagi presiden yang akan datang, presiden pada tahun 2024 yang akan datang. Karena itulah skala prioritas bagi PDI Perjuangan adalah bagaimana kita melakukan kerja-kerja politik secara kolektif dengan menggunakan seluruh kekuatan organisasi, bekerja sama dengan seluruh komponen masyarakat untuk menjadikan agar pemimpin yang akan datang dalam proses regenerasi menyeluruh tersebut sudah kita ringankan, sudah kita persiapkan jalannya oleh kita. Termasuk juga para kepala daerah yang baru dilantik hasil pilkada yang lalu. Ini juga kami dorong peningkatan kualitasnya. Kami sampai kemudian akan mengirimkan kepala-kepala daerah yang sudah menjabat 2 periode untuk membantu proses percepatan di dalam pembangunan di setiap daerahnya masing-masing. Ini merupakan tanggung jawab bersama bagi PDI Perjuangan. Contohnya Pak Anas dari Banyuwangi. Beliau kan punya pengalaman yang sangat konkret. Bahkan istri Pak Anas sekarang setiap bulan itu hampir sekitar 1 minggu, 10 hari itu tinggal di desa, menyelesaikan masalah di desa. Jadi kami juga menemukan suatu model-model kepemimpinan yang menyatu dengan seluruh problematika rakyat, yang itu juga bisa ditransformasikan tidak hanya menjadi best practices bagi PDI Perjuangan, tetapi juga menjadi best practices bagi seluruh kepala daerah. Ketika seluruh kepala daerah ternyata mampu berhasil meniru keberhasilan dari daerah-daerah lain, maka ini juga akan memperingan tugas presiden pada tahun 2024 yang akan datang. Menurut saya spirit dalam kebersamaan. Hasil survei terakhir bahwa Indonesia dikategorikan menjadi negara dengan kohesivitas yang cukup tinggi, dengan semangat gotong royong yang sangat besar. Saya pikir juga harus membuat kita optimis di dalam menatap masa depan, bahwa gotong royong itu adalah jiwa bangsa yang harusnya kita bumikan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Pendeknya, PDI Perjuangan terus memikul tanggung jawab di dalam mendorong transformasi kultural melalui proses-proses mencerdaskan kehidupan bangsa di dalam meningkatkan kemampuan produktivitas rakyat agar kita benar-benar nantinya hadir sebagai negara maju yang bertumpu pada kebangkitan kekuatan rakyat, bukan bertumpu pada elit. Karena itulah sekali lagi untuk menjadi pemimpin bagi tahun 2024, aspeknya bukan hanya sekedar elektoral semata, tetapi juga pada keteguhan, kekokohan dalam prinsip.
Buat apa seorang yang populer tetapi dia kemudian mendewakan popularitasnya dan kemudian takut mengambil suatu keputusan-keputusan yang berani terkait dengan menjaga kebinekaan kita, terkait dengan menjaga toleransi kita, terkait dengan melawan berbagai bentuk-bentuk tindakan yang nyata-nyata merongrong kewibawaan negara, baik itu separatisme yang ada di Papua maupun juga berbagai bentuk gerakan radikalisme atau suatu gerakan yang ingin menggantikan ideologi Pancasila. Kita perlu pemimpin yang kokoh. Apa yang terjadi di Jakarta ketika Pak Dudung merespon, meskipun itu di luar, katakanlah banyak yang mengkritik tanggung jawabnya sebagai TNI, tetapi beliau berpikir bahwa keselamatan bangsa dan negara harus dikedepankan. Ketika ada ormas yang merasa memiliki suatu kekuatan dan kemudian berdiri di atas hukum, beliau menjawab sejarah. Itulah seorang pemimpin. Bagaimana pemimpin itu juga dihadapkan pada berbagai ujian, pada berbagai hal-hal yang menunjukkan karakter sejatinya. Apakah dia pemimpin yang berani menegakkan prinsip terkait dengan Pancasila, atau dia justru pemimpin yang demi popularitas tetapi dia mudah terombang-ambing karena dia tidak punya kekokohan dalam prinsip. Itu yang tidak diinginkan oleh PDI Perjuangan. Terima kasih, Mas. Mantap, Mas Hasto. Terima kasih. Sebelum ke Mas Kristiadi, ini ada beberapa pertanyaan yang ditujukan untuk baik Mas Hasto dan juga Mas Edi Suparno di kolom chat. Saya akan pilihkan yang mungkin relevan dan bisa kita jawab di sini, terutama dari Mas Hasto dan Mas Edi. Ini dari Kiflan Ang. Izin bertanya untuk Pak Hasto, bagaimana dengan peluang merealisasikan perjanjian batu tulis yang disepakati Bu Mega dan Pak Prabowo pada tahun 2009? Mungkinkah direalisasikan tahun 2024 atau perjanjian sudah menjadi lembaran sejarah? Ini pertanyaan terkait partai elektoral ya Mas ya. Sebenarnya kita di sini lebih banyak membahas bagaimana peran partai untuk membumikan ke rakyat ya, dalam pesan bagaimana membangun peradaban. Pertanyaan untuk Mas Edi Suparno. Bagaimana pandangan PAN? Mungkinkah poros Islam terbentuk? Nah, ini juga tadi kita ingin menghindari bagaimana wacana politik identitas, narasi politik identitas ini tidak menjadi warna politik kita ke depan, tapi ini ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya, mungkin nanti bisa dijawab secara wise oleh Mas Hasto dan Mas Edi. Lalu dari Mas Nicholas Rian dari Kompas, ada pertanyaan begini, izin tanya untuk Pak Hasto terkait berita soal pernyataan Pak Sekjen Gerindra soal buka peluang berkoalisi dengan PDIP untuk 2024. Bagaimana tanggapan PDIP atas pernyataan tersebut, Pak? Apakah PDIP juga membuka peluang untuk berkoalisi dengan Gerindra pada Pilpres 2024 mendatang, Pak? Nah, ini itu nanti langsung saya. Bagaimana dengan dari Pak Simon Vilanova, bagaimana dengan isu oligarki yang menyeruak dan menyemarak? Ini mungkin nanti juga bisa ditanggapi oleh Mas Hasto dan Mas Edi sebelum nanti kita ke Mas Kristiadi. Dari Pak Anang Prihantoro, Pak Edi dari PAN dan Mas Hasto PDIP sungguh saling melengkapi. Semoga ini bentuk sinergi dan tanggung jawab pengelolaan negeri ini. Saya juga menggarisbawahi ini bagaimana kerja politik secara kolektif lintas partai ini juga bisa dilihat oleh rakyat. Tidak hanya partai di depan rakyat itu hanya isinya kontestasi politik dan kontestasi atau bahasa-bahasa elektoral, tapi bagaimana bahasa kerakyatan, bahasa peradaban itu juga mulai dilihat oleh rakyat langsung. Ini dari Mas Wempi hadir. Pandangan Mas Edi sebagai partai oposisi sangat konstruktif dalam memposisikan diri sebagai partai oposisi. Tentu oposisi bukan demikian juga sebaliknya. Salut untuk Mas Edi. Ini beberapa pertanyaan dan pernyataan yang mungkin lebih bisa mengerucutkan dan bisa dijawab oleh Mas Hasto dan Mas Edi. Monggo saya silakan ke Mas Hasto dulu untuk menanggapi, lalu baru ke Mas Edi. Monggo Mas Hasto, dilanjutkan. Kalau prasasti batu tulis yang terus diingat oleh PDI Perjuangan sebagai kesadaran kultural itu adalah yang ditulis oleh Prabu Siliwangi. Itu akan kita jaga, itu akan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya karena bangsa ini harus berpijak pada seluruh akar sejarahnya, akar peradabannya.
Mengapa Bung Karno mengatakan Pancasila digali dari buminya Indonesia? Ya salah satunya karena dari prasasti batu tulis itu. Tapi kalau prasasti batu tulis yang dimaksudkan dalam konteks politik, Pak Prabowo, Bu Mega, ya pemilu udah selesai 2009. Sehingga syarat-syarat untuk menjalankan pemerintahan bersama ketika menang pemilu kan terbukti. Saat itu kita kalah, meskipun sekarang karena konflik internal Partai Demokrat, mulai ada suara-suara yang menggugat bahwa kemenangan pemilu pada tahun 2004-2009 itu ternyata penuh dengan manipulasi. Pada tahun 2009 saya menjadi saksi bagaimana manipulasi DPT itu dilakukan, bagaimana politik bansos ala Taksin itu dilakukan, sehingga saat itu yang menjuluki Pak SBY itu kan Bapak Bansos Indonesia, karena memang penelitian Markus Metzner itu menunjukkan bagaimana dari bulan Juni 2008 sampai Februari 2009 itu ada dana sebesar 2 miliar US dollar. Itu kalau dikonversikan ke US dollar yang dipakai untuk politik bansos karena meniru strategi Taksin, politik populisme yang kemudian menyandera APBN kita, karena kemudian ditiru oleh seluruh kepala daerah Indonesia bagaimana berlomba mengadakan bansos sebagai bagian dari politik elektoral, tetapi mengandung kerawanan di dalam kestabilan fiskal di masa yang akan datang. Bagaimana kemudian politik kekuasaan juga dipakai, bagaimana politik elektoral menggunakan dana yang begitu besar sehingga terjadi kasus Bank Senturi dan lain sebagainya. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Politik itu menjadikan kekuasaan harus diperoleh dengan cara benar. Kami percaya pada nilai-nilai bangsa ini. Kalau kekuasaan tidak diperoleh secara benar akan membawa karma politik berupa kesengsaraan lahir dan batin. Nah, ini Mas Kris, sekali-sekali kita berbicara juga spiritualitas tentang karma nih. Ini Fadikaratsema Palesu Kadiacana tersebut. Maka kalau teman-teman datang ke kantor DPP PDI Perjuangan, kami tulis Satyam Eva Jayate. Bagaimana pada akhirnya kebenaran yang akan menang. Itulah yang kami yakini di dalam berpolitik. Nah, dan karma itu, luar biasa. Ya, ada karma luar biasa juga. Ya itu karma. Tolong yang jangan saya nambahkan. Dan kemudian kalau kita lihat dengan Gerindra misalnya, ya koalisi bagi PDI Perjuangan, kerjasama politik itu basisnya harus ideologi. PDI Perjuangan berbeda dengan PKS karena basis ideologinya berbeda, sehingga sangat sulit untuk melakukan koalisi dengan PKS. Itu saya tegaskan sejak awal. Dengan Demokrat berbeda, basisnya berbeda. Partai elektoral kami adalah partai ideologi, tetapi juga bertumpu pada kekuatan massa, sehingga kami tegaskan dari DNA-nya berbeda kami dengan Partai Demokrat. Ini tegas-tegas saja supaya tidak ada juru-juru nikah yang ingin mempertemukan hal tersebut, karena beda karakternya, beda naturnya. Dan ini beda karena dulu kan spirit dari Madam Sekretari Albright itu kan ketika terjadi reformasi di Indonesia kan beliau menitipkan adanya Reformation of Legal Framework dan kemudian NDI lah bersama kemudian Republican Institute yang mendorong proses agar partai politik berubah menjadi partai elektoral. Kami tidak seperti itu. Maka syarat-syarat koalisi itu harus ada kesamaan ideologi. Harus ada kesamaan dalam mekanisme kerja platform perjuangan dari partai terhadap cita-cita yang diperjuangkan bersama. Sehingga kami membuka diri. Pernyataan dari Mas Musani mungkin karena memang melihat bagaimana kedekatan hubungan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati Soekarno Putri, karena selain aspek ideologi, faktor kedekatan kultural, kedekatan organisasi, kedekatan basis massa, kedekatan dari aspek strategik untuk memperluas basis massa itu juga akan menjadi pertimbangan. Kami sama Partai Amanat Nasional sangat cocok untuk membangun kerjasama. Terlebih setelah saya mendapat bisikan juga dari teman-teman PAN pasca Pak Amin Rais tidak ada di PAN, itu makin mudah lagi untuk membangun kerjasama politik. Dan saya tahu Pak Zulkifli, beliau adalah sosok yang juga punya komitmen terhadap bangsa dan negara dengan sangat jelas. Ketika ditawari terhadap koalisi partai hanya atas dasar agama, beliau menegaskan itu akan
menambah pembelahan yang terjadi. Kita ini negara begitu besar dari Sabang sampai Merauke, harus kita jaga marwahnya. Apalagi pada tahun 60-an kita menjadi pemimpin di antara Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Bangsa-bangsa Islam itu merdeka karena banyak campur tangan Indonesia di konferensi Asia Afrika. Dengan demikian terbuka ruang. Dengan P3 kami juga mudah untuk berkoalisi, tidak hanya karena dia tetangga dekat dengan kami, tetapi sejarah kami punya perasaan senasib zaman Orde Baru, itu membuat kita bertemu. Terbukti ketika Bu Mega dijodohkan oleh MPR dengan Pak Amsahas, bisa bersahabat dengan baik. PKB, kami di PD Perjuangan, ketika kami mengadakan peringatan Harlah NU, itu kami kaget, ternyata jumlah kepala daerah PD Perjuangan yang berafiliasi dengan NU, itu total kepala daerah dan wakil kepala daerah ada 101. Sehingga itu juga kalau PKB sama PD Perjuangan itu kan hanya beda bendera, tetapi basis masanya itu dengan bersama-sama NU. Jadi prinsipnya kami membangun aliansi kerjasama itu juga mereka yang beringat terhadap Republik ini. 1912 berdiri Muhammadiyah. Salah satunya lahirlah PAN. Kami cocok. Kemudian 1926 ada NU. Lahirlah PKB dan P3. Kami cocok. Kemudian berdiri PNI. 1945 berdiri dengan TNI. Pak Prabowo dari TNI. Kami cocok. Misalnya seperti itu. Jadi koalisi tentu saja ke depan kita tidak ingin energi bangsa ini tercurahkan di dalam kontestasi semata-mata. Padahal untuk menjadi pemimpin itu juga melalui proses penyiapan, bukan hanya lahir dari semata-mata kontestasi yang sifatnya liberal. Maka kami akan membangun koalisi sehingga paling tidak pemilu ke depan itu hanya diikuti oleh dua pasangan calon. Jadi tidak akan ada dua pemilu presiden dua ronde. Ya, supaya energi bangsa ini bisa difokuskan untuk mengatasi berbagai persoalan, dan kemudian yang terpenting adalah mengejar kepemimpinan Indonesia. Apalagi kita lihat ada ketegangan saat ini di Laut Tiongkok Selatan, ada ketegangan di Timur Tengah. Itu memerlukan campur tangan Indonesia agar masalah Palestina bisa selesai, agar perdamaian di Timur Tengah bisa tercipta karena campur tangan Indonesia. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Mas Hasto. Jadi saya dengan Mas Kris tadi saling ketawa karena memang ternyata posisi Demokrat dan PKS berada di posisi itu, saya pikir alasannya cuma alasan opportunity, tapi juga ada alasan prinsip. Jadi, dan mengapa kemarin PAN diisukan masuk ke kabinet itu juga saya pikir alasannya hanya opportunity, tapi ada alasan sifatnya prinsip. Jadi menarik ini Mas Kristiadi. Silakan Mas Edi Suparno dilanjutkan beberapa untuk menjawab dan menanggapi beberapa pertanyaan dan pernyataan, terutama tadi soal ada gagasan untuk mengusung koalisi partai-partai Islam di 2024. Silakan Mas Edi Suparno. Baik, Mas Ari, karena tadi sudah disebut oleh Mas Ari, PAN masuk ke kabinet dan belum sempat, mungkin karena masih menunggu paraf dari Mas Hasto, baru setelah itu PAN masuk kabinet. Kopi ya, pahit, siap-siap. Kopi pahit itu. Iya, itu. Pertama tadi Mas mengenai bantu bakar kemenyan. Mengenai poros Islam atau koalisi partai Islam. Kita ketika wacana itu mengemuka kira-kira 3 minggu atau 1 bulan yang lalu, kita secara tegas mengatakan bahwa PAN tidak akan ikut dalam koalisi atau poros partai Islam tersebut, karena kita sudah betul-betul merasakan dampak dan dampak negatif atau mudarat dari politik identitas, politik pembelahan tersebut. Jadi kita tidak akan ikut-ikutan. Ini yang politik yang harus kita laksanakan adalah politik kemajemukan, politik merangkul seluruh elemen bangsa, bukan justru kita sekarang melakukan segregasi lebih lanjut. Nah ini kalau kita melakukan itu, artinya kita tidak belajar dari pengalaman kita 5 tahun yang lalu, tahun 2019 itu. Nah ini yang menurut saya sudah merupakan posisi yang firm dari PAN, dan kita sudah menyatakan bahwa PAN itu mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Natsir, bahwa Islam yang ingin dikedepankan oleh PAN itu adalah Islam yang memang substansial. Jadi Islam yang sifatnya bukan, kalau kita bedakan itu politik garam dengan politik gincu.
Yang kita ingin kedepankan bukan politik politik Islam dalam bentuk politik gincu, simbol-simbol, umbul-umbul dan lain-lain. Tidak, substansi. Apa substansinya itu? Ya itu bagaimana kita memiliki program untuk mensejahterakan masyarakat, mengurangi kesenjangan, bagaimana kita bisa menghadirkan partai politik itu di tengah-tengah masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan masyarakat. Jadi itu yang ingin kita depankan. Jadi betul-betul substance, betul-betul sesuatu hal yang real yang bisa dilihat, bukan hanya sekedar simbol-simbol belaka. Gitu. Kedua, mengenai PAN sebagai partai oposisi. Saya rasa dalam pertemuan kita tahun terakhir dengan para sindikat, di mana kita hadir di kantor para sindikat, itu kejadiannya Mas Ari itu 2 hari sebelum PAN mengumumkan pencapresan Pak Prabowo Sandi. Jadi itu sebelum Pilpres, Mas. Nah, karena saya ingat pada saat itu saya bicara dengan Mas Hasto. Saya masih bicara Mas Hasto, ini saya buka sedikit rahasianya. Saya bicara Mas Hasto, Mas, kita insya Allah akan bergabung dengan koalisi Mas Hasto. Gitu. Tetapi ya karena waktu itu kita diveto, akhirnya kita kemudian bergabung dengan Pak Prabowo Sandi. Kita waktu itu memang meskipun ketua umumnya Pak Zulkifli Hasan, tetapi tentu kita mendengarkan tokoh sentral kita, tokoh senior kita pada saat itu apa pandangan beliau dan kita dan waktu itu memang pandangannya berbeda dengan pandangan dari sejumlah pengurus yang lain. Nah, saya sampaikan dalam pertemuan itu bahwa PAN itu tidak memiliki DNA oposisi. Dan saya terus terang dihujat banyak oleh di kalangan internal kita, bahwa ada yang mengatakan, kok Sekjen bisa berani mengatakan bahwa PAN tidak punya DNA oposisi. Memang demikian adanya, menurut saya. Kalau partai lain, ya kita lihat ada partai lain yang sekarang ini secara terang-terangan menyatakan dirinya, kita partai oposisi, masyarakat percaya. Kalau PAN sekarang bersuara, kita partai oposisi, yang ada nanti ditanya, yang benar. Gitu. Kok masih suka mesra-mesraan gitu loh, dengan pemerintah, kok masih suka bekerja sama dengan partai-partai koalisi pemerintah. Gitu. Nah, saya melihat bahwa kita itu lebih bersifat praktis dalam melaksanakan kerja-kerja politik kita, di mana kita kemudian bisa bersinergi untuk melaksanakan kerja-kerja politik, kita lakukan itu. Tetapi semuanya adalah untuk tujuan kebaikan. Jadi tidak ada kita melakukan kolusi untuk hal-hal yang negatif. Tentu saya kira itu nanti yang dibilang Mas Hasto, kita nanti kena karma politik, nggak boleh, itu bahaya kita. Nah, jadi itu Mas. Tetapi bagi Partai Amanat Nasional sendiri, kita ini tentu berbeda dengan partai-partai yang lain. Partai-partai lain itu kan terlihat sekali basis ideologisnya, seperti PDIP. Ada partai kader, ada partai yang memiliki infrastruktur yang mapan, ada partai yang memiliki tokoh sentral. Nah, PAN mungkin tidak memiliki semuanya itu, dalam artian bahwa secara ideologis kita memiliki ideologi partai, platform partai jelas. Tetapi apakah masyarakat tahu ideologi partai kita? Nah, itu mungkin kenapa masyarakat memilih PAN? Apakah karena mataharinya, ataukah karena tokohnya PAN, ataukah karena ideologinya? Nah, biasanya masyarakat memilih PAN itu ya karena kekuatan dari caleg-calegnya. Nah, tetapi kan kasihan kalau calegnya itu diminta untuk bekerja keras, ekstra keras untuk memperjuangkan kursi yang ada di dapilnya mereka masing-masing dalam hal kita bicara pemilu ke depannya. Nah, oleh karena itu ya kita harus melakukan di PAN ini harus melakukan penguatan ya, terutama Party ID. Dan saya kira itu penting Party ID itu supaya kita bisa betul-betul mendapatkan pengakuan dari masyarakat bahwa posisi PAN ada di sini, dan berkali-kali oleh Pak Zulkifli Hasan juga ditekankan bahwa posisi PAN sebagai partai nasionalis religius, Islam modern, moderat, tengah. Itu adalah posisi PAN. Dan saya kira posisi PAN tidak berbeda karena kita merupakan anak kandung dari Muhammadiyah. Ya, jadi saya kira kita sejalan dan senyawa dengan posisi dari Muhammadiyah. Begitu, Mas Ari. Terima kasih. Ya, luar biasa, Mas Edi Suparno. Ini luar biasanya karena memang ini ada di kolom chat dari Pak Anang Prihantoro. PAN Ribon, Sekjen PAN ini fresh banget. Wah, jadi memang kita juga sangat senang nih. Harusnya PAN keluar dari identitas partai agama sehingga menjadi partai nasionalis saja, jadi partai nasionalis religius. Jadi kalau begini, saya optimis memandang 2024, Mas Kristiadi, bahwa politik identitas, pembelaan ideologi itu bisa kita redam dan kita bisa mitigasi sehingga jangan sampai itu terjadi di 2024, sehingga kita benar-benar tadi ya
bagaimana ke depan ini bukan hanya PAN yang reborn, tapi Indonesia harus reborn, gitu ya Mas Kristiadi. Monggo Mas Kristiadi. Tidak hanya reborn Mas Ari. Iya. Tidak hanya reborn, ini mampu mengalahkan Demokrat juga itu Partai Amanat Nasional nanti. Oh iya. Kan reborn dulu. Habis reborn tuh baru reaction, elektoral. Itu reborn dan rebound itu namanya. Itu efek daripada KLB tadi. Ada karma luar biasa. Mas Edi, saya usul Mas Edi supaya lebih cepat Pak Jokowi itu memutuskan menteri dari PAN. Kan tadi bilang mungkin tunggu tanda tangan Mas Hasto. Kita berdua membakar kemenyan, ya, membakar kemenyan. Sambil doa, nah nanti sampai. Ini kalau kemenyan yang ini, kemenyan sampai nih. Mas Ari, tapi saya mau minta lebih daripada itu, ya. Karena asumsinya begini, asumsi saya, nanti mohon konfirmasi sama Mas Hasto dan Mas Edi ya, bahwa itu sudah banyak yang dilakukan untuk konsolidasi kebangsaan juga internal. Nah, menurut saya masih perlu satu basis lagi nih, basis mengenai apa itu konsolidasi internal itu. Kalau partai-partai itu membuat sejarah partai. Bukan sejarah yang isinya cuma tahun-tahun begini, enggak, bukan peristiwa. Tapi sejarah yang ada penafsiran romantika perjuangan dari masing-masing partai. Gelombang perjuangan seperti itu. Ini juga lalu biar publik bisa membaca ini. Ya, misalnya PAN. PAN itu juga didirikan dengan niat mulia dulu. Ya kan? Dan Pak Amin Rais dalam apapun kan dulu tokoh reformasi loh, bisa dipaparkan seperti apa. Ya, romantika perjuangan itu. Ya, nah, terlebih PDIP itu perjuangan sudah sangat panjang sekali ya. Panjang sekali. Dan kalau istilah saya tadi dengan cucuran air mata dan tetesan darah itu seperti itu. Itu supaya apa? Supaya anak-anak muda ini ya kan, itu mengingat bisa menjadi seperti ini karena sejarah para senior, para pendiri seperti itu sengsaranya. Sama saya ingat tuh bagaimana waktu zaman-zaman tahun 90-an awal ya, saya ada penelitian riset disertasi di Banjarnegara itu. Itu kalau orang berani memilih partai PDIP atau dicap PDIP sama kepala desa, itu sudah diperlukan warga negara kelas 2 tuh. Ada pembagian apa, fasilitas apa, nggak dikasih. Itu penting sekali. Untuk apa? Bahwa untuk merasakan bahwa saya seperti ini, itu mandat saya itu dari orang-orang seperti itu loh. Yang dulu pernah dikuyok-kuyok, disio-sio seperti itu. Ya, itu akan menggugah para junior yang tiba-tiba masuk, taunya wah PDIP hebat jaya, wah PAN jaya. Enggak begitu. Ini bukan tiba-tiba begitu. Berdarah-darah. Juga Pak Amin Rais itu kalau menurut Mas Abdurrahman ya, itu bilang Pak Amin Rais dulu kalau keluar dari rumah itu pamit sama Ibu Amin Rais. Ya, kasih uang seadanya, titip kalau saya mati ini untuk anak-anak. Saya begitu loh. Ya tentu dengan narasumber yang kredibel ya. Tapi itu perlu sekali bagi saya. Sejarah partai yang ada penafsiran ya toh, mengenai romantika perjuangan itu. Sehingga itu bisa kemudian memperkuat apa yang disebut Mas Edi Suparno party identification tadi, identitas orang terhadap partainya lebih kuat. Wah, seperti ini ternyata. Tidak tiba-tiba hebat, ya kan? Ya, itu saya kira satu. Yang kedua juga masalah regenerasi. Regenerasi itu tentu banyak diomongan. Partai kita itu oligarki. Tapi ada sejarah yang di luar kekuasaan daripada partai-partai yang sekarang. Karena partai-partai di Indonesia itu sejarahnya seabad yang lalu itu didirikan oleh elit. Ya toh? Dimulai dari adanya politik etis dari Belanda, ya, yang kemudian ada Volksraad yang direkrut, ya, orang tokoh-tokoh masa lalu itu, yang kemudian tokoh-tokoh mulai pergerakan diganti dengan partai, tapi elit semua, sampai orde reformasi juga elit semua yang mendirikan, elit semua. Nah ini mesti harus ada, artinya warisan sejarah seperti itu, bagaimana itu kemudian bisa dicairkan untuk melakukan transformasi, ya, karena memang
dengan sejarah seperti itu, tentu itu ada kemudian genealoginya akan ikut ke bawah, ikut seperti itu ya. Nah, tentu sudah ada simptomnya. Tapi ada saat-saat yang krusial. Bagaimana transformasi kepemimpinan itu seperti itu. Nah, yang kedua, tentu memang sekali lagi saya ulangi atau saya rubah formulasinya bahwa tokoh-tokoh partai seperti Mas Hasto, dan Mas Edi Suparno dan lain-lain betul-betul tergugah betul untuk apa? Untuk bisa mendorong setidak-tidaknya ada omnibus law di bidang politik untuk membenahi tatanan kekuasaan dan pemilu ini, ya kan? Karena kalau beliau-beliau tahu semua itu, bagaimana kekacauan baluan, bagaimana para pekerja partai ini tidak bisa tidur, ya kan? Karena melayani KPU, ya toh. Bagaimana persela harus disiapkan, wah itu begitu banyak sekali, ya toh. Nah, kalau itu bisa diatur dengan lebih baik dengan pakem-pakem yang ada yang sudah pernah juga disaksikan oleh masyarakat sipil, saya kira itu bisa lebih mengembangkan bahwa keberadaan partai di Indonesia itu selama Indonesia masih ada harus ada partai, ya kan. Jadi sedikit saran saja, mudah-mudahan ini bisa menjadikan perhatian. Saya sebagai rakyat cuma sangat berharap bahwa sambung rasa antara para elit dan masyarakat yang sudah dibenahi, yang bisa mulai dilakukan ini semakin ditingkatkan agar apa? Agar kemudian rakyat juga bisa yakin betul ini wakil saya. Untuk itu diperlukan bahwa setiap pemilih harus tahu siapa yang harus saya pilih. Harus tahu betul. Ya, jangan cuma hurufnya kecil-kecil, itu namanya juga tidak fotonya enggak ada lagi, jadi milihnya juga seadanya saja. Apalagi 2024 itu ada 7 pilihan. Saya kira begitu Mas Hari. Ini mau direspon monggo, tidak direspon ya ini saya bakar kemenyannya aja supaya terkabul apa yang saya impikan. Oke, kita paling nggak sudah melakukan bakar kemenyan virtual yang ini, Mas Kristiadi gitu. Tinggal nanti seremoni masing-masing nanti kita bakar kemenyan betulan. Menarik, luar biasa Mas Kristiadi. Jadi di sini ada 2 sekjen. Jadi narasumber kita luar biasa karena memang nih benar-benar merepresentasi partai dan semoga juga benar-benar menampilkan wajah partai yang kita harapkan dan semoga ke depan ini menjadi kita berharap tadi kalau Mas Kris pakai bahasa transformasi mungkin ya transformasi partai baru untuk Indonesia ke depan dari Mas Hasto dan kemudian dari Mas Edi nih kan termasuk politisi muda dari dibandingkan karena banyak politisi senior di partai masing-masing tapi ini wajah baru partai ke depan, transformasi partai ke depan kita mulai insya Allah dari bakar kemenyan virtual kita siang ini Mas Kris. Nah makanya di sini juga ada tokoh senior, ada Pak Sarwono Kusumaatmadja. Ya. Beliau itu juga sekjen partai pada zamannya, Partai Golkar, dan juga berdarah-darah bagaimana situasi saat itu menghadapi katakanlah mengelola konflik bagaimana militer, bagaimana kepentingan Pak Harto, bagaimana saya tahu betul dari buku Pak Sarwono ini mengisahkan banyak romantika bagaimana pada saat itu berada di pusaran politik, berada di pusaran Partai Golkar sebagai sekjen. Nah ini sebenarnya menarik forum sekjen ini kita sebut sore ini forum sekjen. Nah, saya mohon ada sharing dari Pak Sarwono Kusumaatmadja, terutama untuk 2 sekjen muda ini, Pak Hasto dan Mas Edi, untuk berbagi pengalaman, sharing untuk penguatan kepartaian kita ke depan. Bagus sekali kalau itu bisa. Monggo Pak Sarwono Kusumaatmadja. Mas Ari. Termasuk Mas Sarwono menjelaskan bagaimana Golkar kok menang terus. Nah, ya. Ya, silakan Pak Sarwono. Ini menarik karena posisi kan ini 2 orang sekjen bagi partai dan ada Pak Sarwono yang memang pada masa juga sekjen Partai Golkar. Silakan Pak Sarwono. Jadi Pak Sarwono. Mungkin kembali ke tahun 83 ya. Ketika ada isu bahwa saya akan menjadi sekjen Golkar. Isu itu tidak saya tanggapi secara serius karena dari dulu juga sekjen Golkar itu dari militer. Dan saya cuma tahu bahwa isu saya menjadi sekjen Golkar itu keluar dari Pak Beni Burdani. Nah, jadi ketika saya betul-betul diumumkan sebagai sekjen Golkar, kaget saya kan, gitu. Sehingga saya datang ke Pak Beni. Saya bilang, terima kasih saya jadi sekjen Golkar, tapi what's the deal? Gitu.
ini politiknya di balik itu apa gitu. Pak Beni bilang ya tanya aja sama orang yang nyuruh saya jadikan kamu sekjen. Jangan tanya saya, karena saya adalah tentara ikut perintah. Bapaknya bilang gitu, ya udah tak manut, walaupun saya juga nggak ngerti katanya apa yang dibilang bapaknya tuh. Dan saya juga nggak percaya bahwa itu bisa kejadian. Nah, Pak Beni kemudian cerita bahwa bapaknya itu ingin saya katakanlah sebagai sekjen Golkar memulai satu proses di mana Golkar itu nantinya akan independen dari tentara dan birokrasi, ya, dan akan sanggup bersaing dengan partai-partai lain kelak begitu. Pak Beni bilang ya tinggi benar katanya harapannya bapakmu, katanya. Ya deh, do your best, good luck gitu aja. Saya emang nggak percaya bahwa itu bakal kejadian gitu. Nah udah gitu ya saya jadi sekjen Golkar. Ketemu beberapa kali di rapat Dewan Pembina di Cendana gitu. Saya lihat kiri kanan, ternyata saya satu-satunya orang yang bukan dari militer. Yang lainnya tuh ex-militer semua. Dan jelas Pak Harto arahnya begitu. Bahwa Golkar tuh harus mandiri, harus berakar, harus dewasa, harus kita lepaskan dari pengaruh militer dan birokrasi. Makanya harapan saya Pak ya, Mas Sarwono ini katanya mudah-mudahan bisa katanya, mewujudkan itu bersama-sama dengan Pak Dar. Gitu. Ya, gitulah ceritanya. Dan kerja keras memang. Tapi ada beberapa temuan yang menarik bahwa dalam perjalanannya tidak semua militer itu militeristik. Itu satu ya. Kedua, birokrasi itu senang bener, nggak usah ngurusin Golkar lagi, karena mereka pengen balik ke hitoh gitu sebagai birokrat. Nah, kemudian ya kami mencoba untuk merekrut orang-orang baru ke Golkar, begitu kami punya forum seminggu sekali diskusi di mana orang-orang non partai, non Golkar juga diundang semua. Di situ kita ngadain talent scouting gitu, untuk menentukan siapa yang kira-kira bisa direkrut masuk Golkar untuk memperkuat visi Golkar ini. Nah, sementara itu ya saya sendiri tidak merasa bahwa sekjen Golkar itu adalah sesuatu entitas yang powerful seperti misalnya sekjen Partai Komunis atau apa gitu. Enggak. Karena ujung-ujungnya apapun niatnya, power itu ada di ketua Dewan Pembina yang namanya Pak Harto itu. Nah, jadi saya selalu bilang sama orang bahwa sebagai sekretaris jenderal mohon diterjemahkan bahwa saya ini adalah sekretarisnya para jenderal. Dan Golkar belum bisa dikatakan sebagai the ruling party. Karena pada saat yang sekarang Golkar adalah the party of rulers, partainya para penguasa. Nah, tapi strateginya jelas bahwa kita mempersiapkan itu dan sistematis sekali, ya, metodikal sekali. Nah, sistemnya itu dibuat oleh Pak Mani Huruf, gitu. Nah, kita yang mengoperasionalkannya di masyarakat dan saya menjadi jubirnya, kira-kira begitulah. Dan ternyata memang apa yang diinginkan oleh Pak Harto itu terjadi, bahwa memang Golkar menjadi partai yang mampu bersaing dengan partai lain. Tadinya Pak Harto niatnya proses itu akan diantarkan sendiri oleh beliau. Niatnya begitu. Cuman karena dia berubah strategi, Pak Harto itu merubah strategi demokratisasi itu menjadi strategi dinasti. Dan mulai mengumpulkan harta benda untuk keluarganya. Nah, sehingga akhirnya Pak Harto tidak dalam posisi untuk mengantarkan Golkar ke gerbang demokrasi. Dia turun
supaya gerbang demokrasinya bisa dibuka gitu. Dan ini adalah salah satu ironi politik yang terjadi. Nah, untuk selanjutnya ya dengan berjalannya waktu saya merasa literasi politik saya menurun gitu. Makanya kalau ada para sindikat mengadakan Zoom begini, saya hadir. Niatnya cuman melatih pendengaran saya gitu, supaya lebih paham politik zaman sekarang. Karena saya terlalu lama jadi pejabat, jadi pendengaran saya juga berkurang karenanya. Karena dia ngomong doang, nggak pernah dengerin orang gitu. Terima kasih. Ya, luar biasa. Terima kasih sharingnya, Pak Sarwono Kussumaatmadja. Terima kasih sharingnya. Jadi bagaimana kerja keras mengelola partai, karena memang dapur utama partai itu memang sekjen yang menjadi chefnya. Bagaimana bisa mendeliver organisasi dengan lebih baik. Nah, kita sampai di penghujung waktu. Terima kasih untuk semua partisipasinya, juga sharing dari Pak Sarwono. Nah, sekarang closing statement. Jadi saya minta closing statement dari para narasumber untuk ke depan dari diskusi kita pada siang hari ini, membaca dinamika partai dan soliditas koalisi 2024. Kita mengerucut pada pesan bagaimana partai politik kita ke depan itu dalam semua proses dinamika partai dan kerjasama koalisi di antar partai bisa menampilkan wajah partai kebaru, bahwa partai peradaban dari partai yang bisa melakukan kerja politik kolektif bersama lintas partai sehingga rakyat menangkap wajah baru partai ke depan, sehingga yang awalnya memang sangat kental dengan wajah partai yang sangat elektoral, tetapi bagaimana ke depan ini wajah baru partai itu bisa benar-benar dirasakan ditampil masyarakat. Mungkin saya mulai dari Mas Hasto dulu, closing, lalu ke Mas Edi, lalu Mas Kristiadi untuk closing statement. Silakan, monggo Mas Hasto. Baik, terima kasih Mas Ari. Jadi berbicara tentang dinamika dan soliditas partai sebenarnya bukan semata-mata untuk 2024, tetapi untuk memastikan agar proses regenerasi kepemimpinan ke depan bisa berjalan dengan jauh lebih baik dan menunjukkan kematangan demokrasi sesuai dengan jati diri kita, dengan ideologi Pancasila. Itulah yang diharapkan oleh PDI Perjuangan. Karena itulah pemimpin itu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya agar syarat-syarat kepemimpinan terutama dari aspek-aspek ideologis, kepemimpinan teknokratik, kepemimpinan visioner, kepemimpinan yang memahami siapa rakyat yang dipimpinnya, itu benar-benar dapat dilakukan dalam proses regenerasi kepemimpinan yang dilakukan oleh partai politik. Karena itulah kami menegaskan bahwa kepemimpinan yang kami bangun ke depan itu tidak hanya kokoh dari aspek ideologi, tapi terutama yang terpenting yang harus menjadi spirit kita di dalam menunjang kemampuan teknokratisnya itu adalah mendorong penguasaan untuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Bung Karno sendiri dalam setiap perjuangannya mengedepankan supremasi ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi ilmu pengetahuan teknologi ini diabdikan bagi kepentingan kemanusiaan, bagi kepentingan keadilan, bagi kepentingan perdamaian dunia. Karena itulah pemimpin juga harus memiliki kemampuan profesional dan cara pandang Indonesia terhadap dunia dengan konteks sejarah yang sangat kuat. Dengan demikian, berbicara dengan seorang pemimpin yang dipersiapkan, janganlah kita reduksi hanya dari aspek elektoral semata, tapi harus betul-betul dipersiapkan. Meskipun partai sudah mempersiapkan, pada akhirnya tetap seorang pemimpin itu akan selalu diuji, diterpa oleh gelombang bagaimana dia kokoh di dalam berbagai terpaan itulah. Karena itulah kami berharap bahwa konsolidasi partai itu dilakukan bukan semata untuk partai, tetapi adalah untuk mewujudkan politik yang betul-betul membangun peradaban bagi Indonesia Raya kita. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Hasto Kristianto, Sekjen DPP PD Perjuangan. Terima kasih Mas Hasto. Berikutnya closing statement dari Mas Edi Suparno. Monggo Mas Edi. Terima kasih Mas. Kita lihat di kontestasi Pilpres, kita lihat di kontestasi Pilkada,
dan pemilu itu ada beberapa ekses yang tersisa, yang terbawa, yang ingin dan perlu kita hentikan. Di antaranya satu, money politics, kedua, politik dinasti, ketiga, politik identitas. Tadi kita sudah sebut politik identitas sebagai salah satu mudarat terbesar dari sistem pemilihan langsung kita, karena langsung itu membelah masyarakat. Di saat elitnya sudah cepat bisa akur, masyarakat di bawah masih terbelah. Dan ini merupakan tugas bersama kita untuk menyingkirkan politik identitas secepat-cepatnya, dan kita memiliki tugas mulia menurut saya, partai politik, untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat bahwa kita harus mengedepankan gagasan, harus mengedepankan ide, harus memberikan harapan, dan kita deliver harapan tersebut. Bagi saya, bagi kami rasanya kalau untuk meyakinkan masyarakat itu tidak sulit. Masyarakat itu diberikan harapan, dan setelah itu kita datang hadir saja ke masyarakat, itu mereka sudah percaya bahwa ternyata ini yang kita pilih, yang mewakili kita, ternyata menunaikan janji-janjinya. Tidak hanya sekedar dia datang mengubar janji, setelah itu dia duduk sebagai kepala daerah, dia duduk sebagai anggota DPR, atau dia duduk dimanapun, dia kemudian lupa pada kita, datangnya 5 tahun kemudian ketika akan melakukan pemilihan lagi. Masyarakat itu didatangi, disapa saja sudah senang, apalagi didatangi dan disapa bawa oleh-oleh, lebih senang lagi. Nah, terakhir Mas Ari, ada saatnya kita berkompetisi, ada saatnya kita berkolaborasi, tetapi selalu ada saat bagi kita untuk mengabdi dan kita membela masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa, Mas Edi Suparno dan Mas Hasto Kristianto tadi. Mas Edi Suparno, Sekjen Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional. Terima kasih. Ini harapan-harapannya juga nyambung ini para peserta diskusi semua. Saya bacakan sebelum Mas Kristiadi memberikan closing statement-nya. Pak Simon Filantropa, ku berdoa dan berharap apa yang diomongkan sore ini menjadi apa yang akan dilakukan besok. Politik peradaban dan gagasan kemanusiaan. Amin. Lalu Pak Nurgana Lula, semoga semua yang dibicarakan hari ini menjadi sumber kenyataan di masa sekarang dan yang akan datang. NKRI adalah negara yang sejahtera dan berdaulat karena pemimpinnya cerdas dan adil, bukan karena politik identitas. Diafirmasi lagi ditambah oleh Pak Joko, politik peradaban dan gagasan untuk Indonesia maju di 2045 NKRI. Itu beberapa poin harapan dan narasi yang coba kita bangun dan semoga menjadi tindakan politik kita ke depan. Silakan dilanjutkan, Mas Kristiadi, closing statement-nya. Terima kasih Mas Ari. Saya kira dari kedua tokoh muda di partai ini narasi besarnya sangat menjanjikan. Ya, artinya apa? Peradaban. Ya, rumusan lebih rinci oleh Mas Edi Suparno. Ya, tidak ada politik uang, apalagi politik identitas dan lain sebagainya. Ini saya kira memang landasannya begitu. Karena apa? Karena partai ini menjadi garda paling depan untuk menjaga tatanan kekuasaan yang di mana rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi. Itu. Ini mudah tidak mudah, ya. Karena apa? Karena demokrasi Amerika yang merasa sudah sangat mapan saja, ya, kena politik identitas, ya, peradabannya bisa hancur. Terpilihnya Trump, itu menjadi trauma sampai sekarang terjadi seperti itu. Oleh karena itu, memang narasi besar ini, apa sih musuh narasi besar? Narasi besar itu musuhnya adalah detail. Setan itu ada di detail. The devil is in the detail. Nah, oleh karena itu kita memang bahu-membahu masyarakat sivil dan tokoh-tokoh politisi dan sebagainya mau bahu-membahu bagaimana menjadikan demokrasi itu betul-betul partai menjadi garda depan daripada kedaulatan rakyat, dan demikian partai akan semakin menjadi kukuh, ya, tidak dalam soal elektoral, tapi dalam hal-hal yang lebih prinsipil, yaitu bagaimana membangun peradaban dan budaya politik sesuai dengan ideologi negara. Saya kira begitu Mas Ari. Terima kasih. Ya, luar biasa. Terima kasih Mas J. Kristiadi. Bapak Ibu rekan-rekan semua, terima kasih kita sudah berada di penghujung waktu. Para sindiket merasa sangat bangga bisa menghadirkan forum ini
bersama para narasumber dan rekan-rekan semua dan bersama teman-teman media yang ada hadir di sini dalam Zoom meeting maupun juga melalui kanal YouTube para sedikit. Jadi insya Allah apa yang kita bicarakan dan kita gagas pada sore hari ini, siang hari ini, Jumat 28 Mei 2021 tidak hanya menjadi narasi kosong, tapi bisa menjadi kita wujudkan melalui tindakan-tindakan politik konkret bersama partai, bersama seluruh rakyat, sehingga kita bisa mewujudkan Indonesia ke depan yang lebih baik. Terima kasih untuk semua kebersamaan kita, terutama saya ucapkan terima kasih kepada Mas Cik Kristiadi. Terima kasih Mas Kristiadi. Semoga kita bersama untuk seri diskusi politik berikutnya. Terima kasih untuk Mas Hasto Kristianto. Mas Hasto Kristianto, Sekjen PDIP. Terima kasih Matunun, Mas Hasto, atas kebersamaan kita pada siang hari ini. Terima kasih Mas Edi Suparno. Mas Edi, terima kasih. Sekjen Partai Amanat Nasional. Terima kasih juga para senior yang sudah hadir. Ada Pak Sarwono di sini, ada Pak Anton Supit, dan ada Pak Joko. Wah, ini tokoh besar nih. Para senior, terima kasih para sahabat yang semua sudah hadir, terutama juga teman-teman media, rekan-rekan wartawan yang sudah hadir dalam forum diskusi politik Sindiket Update sore hari ini. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan kita. Kita berharap besok matahari masih terbit dari ufuk timur dan tenggelam dari ufuk barat, dan kita tetap setia mencintai Indonesia dalam kerja dan tugas kita masing-masing. Terima kasih, salam Indonesia. Mas Adi, salam perjuangan. Terima kasih semua, terima kasih.